Halo Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Nggak tahu ya, kalau ada Kakak nih di hadapan Sobat Belajar, kita mau membahas mengenai apa sih? Nah, Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar di rumah untuk belajar mengenai materi dalam pembelajaran ekonomi nih. Kak Mega akan ngajakin Sobat Belajar untuk jalan-jalan yuk naik kendaraan umum. Sobat Belajar udah pernah belum nih naik kendaraan-kendaraan umum atau transportasi publik gitu yang tersedia di kota atau tempat tinggal Sobat Belajar? Nah, kalau Kak Mega nih, karena Kak Mega tinggal di Jakarta, Kak Mega udah nyobain nih transportasi publik yang ada di Jakarta. Ada bis namanya Transjakarta, terus ada kereta, ada MRT, ada LRT, terus ada bis angkutan umum juga. Dan seneng banget nih Kak Mega, karena Kak Mega udah pernah ngerasain jalan-jalan naik kendaraan umum ke kendaraan semua yang tadi yang Kak Mega sebutin, tuh Kak Mega udah pernah naikin loh. Nah, terus baru-baru ini di Jakarta tuh ada yang namanya bis tingkat. Kak Mega juga pernah nih, penasaran kan itu gimana sih rasanya naik bis tingkat, apalagi dengan view Jakarta pada malam hari. Akhirnya tuh Kak Mega mutusin malam-malam naik bis tingkat, dan itu keren banget loh. Kita bisa ngelihat view Jakarta pada malam hari gitu, gimana sibuknya kota Jakarta pada waktu malam hari. Nah, kalau di Jakarta punya beberapa transportasi publik yang sudah kami sebutkan, mungkin di daerah tempat tinggal Sobat Belajar, transportasi publiknya berbeda ya dengan di Jakarta. Nah, misalkan di daerah Sobat Belajar ini masih ada beca gitu, ataupun transportasi publik yang lain yang nggak ada atau nggak disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, udah pernah naik belum Sobat Belajar transportasi publik atau transportasi umumnya itu? Tahu nggak sih Sobat Pelajar, transportasi umum atau transportasi publik itu disediakan oleh siapa? Jawabannya, transportasi umum atau transportasi publik itu disediakan oleh pemerintah provinsi kota di tempat Sobat Belajar tinggal. Kalau kami di Jakarta, berarti pemerintah provinsi kota Jakarta ya, atau pemerintah provinsi DKI Jakarta, gitu. Nah, pengadaan transportasi publik itu, udah tahu juga belum? Diadakan oleh lembaga atau instansinya itu siapa sih? Pengadaan transportasi publik itu ternyata diadakan atau diselenggarakan oleh yang namanya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah nih, yaitu sebuah instansi yang sebagian dananya itu dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah nih Sobat Belajar. Baru tahu kan? Atau mungkin udah tahu nih ya sebelumnya, kalau yang udah tahu, wah berarti udah hebat nih, Sobat Belajar banyak dapat informasi dari sekelilingnya Sobat Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Mega akan ngasih tahu nih atau ngejelasin sama Sobat Belajar mengenai apa aja sih bentuk, jenis kegiatan, serta kebaikan maupun kelemahan dari lembaga BUMN dan BUMD ini. Jadi jangan cuma taunya kita naik transportasi umum aja nih ya Sobat Belajar, tapi kita juga harus bisa mempelajari siapa yang menyelenggarakan transportasi umum itu, atau siapa orang di balik nyamannya transportasi umum yang kita rasakan. Nah, Sobat Belajar, disimak ya video penjelasan Kak Mega sampai akhir. Nanti kita akan mempelajari bareng-bareng nih, terus juga nanti akan ada latihan soal atau kuis gitu ya, kuis online dari Kak Mega untuk dibahas bareng-bareng sama Sobat Belajar. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi Kak Mega di awal sudah menjelaskan ya mengenai kenyamanan naik transportasi umum atau transportasi publik. Nah, transportasi umum atau transportasi publik ini tuh sudah dirancang sedemikian rupa oleh Pemprov kota di mana tempat Sobat Belajar tinggal. Nah, kalau Kak Mega di Jakarta berarti Pemprov Jakarta gitu ya, untuk bisa dinikmati fasilitasnya dengan baik oleh warga DKI Jakarta. Nah, sekarang Kak Mega akan ngajak nih ya Sobat Belajar, jangan cuma taunya naik transportasi yang aman dan nyaman aja nih, tapi kita juga harus tahu siapa sih orang di balik penyelenggaraan transportasi yang nyaman tersebut. Nah, oke, sebelum masuk materi seperti biasa, Kak Mega mau nyampein prolog dulu nih sama Sobat Belajar di rumah. Nah, Kak Mega punya quotes atau kata motivasi nih, biar Sobat Belajar makin semangat belajarnya bareng Kak Mega sampai sesi live class ekonomi ini selesai ya. Ada quotes dari Walter Scott yang bunyinya, untuk sukses, sikap sama pentingnya dengan kemampuan. Jadi, kalau misalkan Sobat Belajar mau sukses, kemampuan Sobat Belajar itu harus bisa diiringi dengan sikap nih. Sikapnya seperti apa sih? Sikap yang baik, budi yang baik, yang tidak sombong, dan yang apa ya ibaratnya mau gitu untuk belajar terus-menerus. Jadi jangan cepat puas dengan kemampuan atau potensi yang Sobat Belajar punya. Harus bisa terus-terus digali, harus mau terus-terus belajar, mencari sumber informasi yang terpercaya, dan jangan cukup untuk belajar dari satu sumber aja nih. Gitu ya. Itu kata-kata atau ungkapan yang diungkapkan oleh Walter Scott. Nah, Kak Mega punya peta konsep punya Sobat Belajar.
Ini merupakan peta konsep dari bab yang kita bahas sekarang dan bab yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dan bab yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya nih, yaitu bab mengenai konsep badan usaha dalam perekonomian. Nah, apa aja sih yang menjadi subbab dari bab badan usaha dalam perekonomian ini? Jadi, subbab dari bab ini membahas mengenai BUMN dan BUMD, kemudian BUMS atau badan usaha milik swasta. Kita ke BUMN dan BUMD dulu ya. Pada subbab BUMN dan BUMD ini, kita akan membahas pengertian, peran dalam perekonomian, serta bentuk-bentuk BUMN dan BUMD. Dan jangan lupa, ada juga jenis kegiatan usaha, serta kebaikan dan kelemahannya nih. Nah, kalau kita pada pertemuan sebelumnya sudah pernah membahas mengenai pengertian dan peran dalam perekonomian, maka pada kesempatan kali ini Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar untuk membahas materi pada subbab BUMN dan BUMD, yaitu bentuk-bentuk BUMN dan BUMD, jenis kegiatan usahanya, serta kebaikan dan kelemahannya. Nah, selanjutnya, berarti kalau udah dibahas nih, subbab BUMN dan BUMD udah selesai ya. Nah, nanti kita akan pergi ke subbab BUMS. Subbab BUMS ini ada beberapa hal juga nih yang akan dibahas, yaitu pengertian, perbedaan perusahaan swasta dengan BUMS, serta bentuk-bentuk BUMS. Dan jangan lupa, kebaikan dan kelemahan BUMS, tahapan mendirikan usaha, jenis kegiatan usaha, dan bentuk-bentuk BUMS. Nah, ini akan dibahas pada pertemuan atau live classes yang akan datang. Kalau Sobat Belajar penasaran, ya udah tunggu aja ya sesi live classes bareng Kak Mega nih, dan nanti akan membahas mengenai materi-materi pada subbab BUMS ya. Nah, penasaran kan kita mau ngebahas apa aja sih pada subbab BUMD, yaitu bentuk, jenis kegiatan, dan kebaikan dan kelemahannya? Nah, pertama-tama Kak Mega mau ngajak Sobat Belajar untuk mengetahui nih apa aja sih bentuk dari BUMN dan BUMD. Nah, kira-kira mau yang mana dulu nih Sobat Belajar? BUMN dulu atau BUMD dulu ya? Kayaknya lebih enak kalau kita BUMN dulu ya. Jadi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, badan usaha milik negara ini terdiri dari namanya 3 perusahaan. Perjan atau perusahaan jawatan, Perum atau perusahaan umum, dan Persero atau perusahaan perseorangan. Kita lihat apa itu perjan atau perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Jadi, di sini kata kuncinya adalah seluruh modalnya. Ya, seluruh modalnya ini itu masuk ke dalam anggaran belanja negara. Nah, berarti modal BUMN khususnya Perjan ini masuk ke dalam APBN ya. Tetapi dia itu jadi hak dari departemen yang bersangkutan. Departemen ini maksudnya adalah kementerian-kementerian yang ada di Indonesia ya, misalkan Kementerian Pariwisata. Nah, dia punya perusahaan jawatan yang memang bekerja di sektor pariwisata, tapi perusahaan jawatan itu menjadi hak sepenuhnya dari Departemen Pariwisata ini nih. Untuk tahu selanjutnya atau lebih lengkapnya mengenai perusahaan jawatan, kita cek yuk ciri pokoknya apa aja sih dari Perjan atau perusahaan jawatan itu. Nah, ciri pokok Perjan. Yang pertama, tujuan utamanya melayani kepentingan umum. Namanya juga BUMN ya. Dasarnya adalah badan usaha milik negara. Berarti segala kegiatannya atau aktivitasnya ini harus dipastikan melayani kepentingan umum atau melayani masyarakat. Selanjutnya, bagian dari departemen atau direktorat jenderal sehingga tidak otonom. Nah, yang tadi sudah kami sampaikan ya, pada pengertian Perjan, karena Perjan atau perusahaan jawatan ini merupakan hak sepenuhnya dari departemen atau direktorat tersebut, jadi perusahaan tersebut tidak otonom, nggak bisa berdiri sendiri, dan harus menunggu segala aturan atau apa ya, berarti dia menunggu inian dari departemen atau biro tersebut ya, jadi nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Karena modalnya juga seluruhnya dari pemerintah, maka menjadi milik pemerintah secara sepenuhnya. Selanjutnya dipimpin oleh kepala jawatan yang diangkat oleh pemerintah. Nah, pemimpin utama dari Perjan ini disebutnya kepala jawatan ya, karena memimpin perusahaan jawatan. Tetapi nih ya, faktanya di Indonesia ini perusahaan jawatan sudah tidak ada nih Sobat Belajar. Perusahaan jawatan ini tadinya berdiri dan sekarang sudah berganti atau
berpindah gitu ke perusahaan-perusahaan persero, karena dirasa tidak mendapatkan keuntungan. Karena sepenuhnya ini kan dimiliki oleh pemerintah dan nggak punya otonom atau dia itu nggak punya hak untuk bisa mengembangkan segala inovasi-inovasi di perusahaan tersebut. Jadi kendalinya tuh penuh dipegang oleh pemerintah. Ibaratnya jadi perusahaan itu nggak mandiri gitu berdirinya, bergantung sama pemerintah. Yang akhirnya menyebabkan perusahaan ini tuh dirasa merugikan gitu atau tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Makanya perusahaan jawatan ini sudah resmi ditiadakan nih di Indonesia dan perusahaan-perusahaan jawatan pada sebelumnya ini sudah berganti menjadi perusahaan perseroan atau berganti ke perusahaan umum gitu ya. Jadi kalau sobat belajar udah nggak pernah dengar namanya perusahaan jawatan nggak usah kaget karena emang perusahaan jawatan itu di Indonesia sekarang udah nggak ada ya. Selanjutnya ada Perum atau perusahaan umum. Pengertiannya, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dan bertujuan mengejar keuntungan. Nah, kalau tadi bedanya Perjan itu dia nggak ngejar keuntungan ya. Di sini Perum ini bisa mengejar keuntungan. Jadi dia bisa mencari keuntungannya nih ketika kegiatan operasional perusahaannya itu terjadi atau terlaksana. Karena Perum ini bukan menjadi hak pemerintah secara sepenuhnya, Perum ini punya namanya kekuasaan otonom gitu, di mana Perum atau pendiri-pendiri perusahaan umum ini bisa mengembangkan segala inovasi gitu, supaya perusahaan ini menjadi lebih maju dan berkembang. Tapi modalnya tetap seluruhnya dari pemerintah atau dari negara. Nah, yang membedakan dia ini nggak terbagi atas saham. Jadi penyertaan modalnya ini secara langsung ya. Nah, emang ada ya, Kak, perusahaan yang modalnya itu terbagi atas saham? Nah, nanti ada perusahaan atau badan usaha milik negara yang modalnya itu terbagi atas saham. Jadi bukan penyertaan langsung yang diberikan oleh pemerintah pusat atau negara. Nah, untuk lebih lengkapnya kita simak yuk apa aja sih ciri-ciri dalam Perum? Nah, ada 4 ciri-ciri dalam Perum nih Sobat Belajar. Pertama, berstatus badan hukum dan dilindungi undang-undang. Semua badan usaha itu statusnya badan hukum dan udah pasti dilindungi sama undang-undang. Udah tahu dong apa alasannya semua badan usaha itu harus dilindungi oleh undang-undang? Karena negara kita itu negara hukum ya Sobat Belajar. Segala sesuatu aktivitas yang terjadi sehari-harinya yang melibatkan banyak orang itu harus diatur oleh hukum supaya tidak merugikan pihak lain atau tidak hanya menguntungkan satu pihak aja. Itu tujuan utamanya kenapa badan usaha milik negara ini berstatus badan hukum yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, modal seluruhnya diperoleh dari pemerintah. Tadi udah jelas ya, tergambarkan pada penjelasan pengertiannya mengenai Perum itu sendiri. Modalnya seluruhnya diperoleh dari pemerintah, berarti dia 100% nih modalnya itu dari pemerintah. Selanjutnya, pegawainya merupakan pegawai perusahaan negara. Nah, pegawai yang kerja di Perum itu statusnya adalah pegawai BUMN nih Sobat Belajar, memang bukan PNS ya atau pegawai negeri sipil atau sekarang namanya ganti jadi ASN ya. Tetapi, statusnya ini adalah pegawai BUMN yang hak dan kewajibannya itu diatur juga nih dalam peraturan atau kebijakan yang dimiliki oleh negara. Jadi sebenarnya pegawai BUMN ini ya hampir-hampir mirip dengan PNS atau ASN. Bedanya kalau PNS atau ASN ini kan dia bekerja langsung ya di departemen yang ada di negara, misalkan contohnya guru. Guru kan kerja langsung di bawah Kementerian Kependidikan, makanya dia berstatus sebagai PNS atau ASN. Tapi kalau pegawai BUMN ini karena dia bekerjanya di BUMN, maka statusnya sebagai pegawai BUMN, tapi punya hak dan kewajiban yang hampir mirip nih dengan pegawai PNS atau ASN tersebut. Selanjutnya yang terakhir, pada umumnya bergerak di bidang jasa-jasa vital. Jadi BUMN ini punya kegiatan produksinya itu di bidang jasa vital. Jasa vital itu apa aja sih, Kak? Nah, misalkan jasa vital itu pengadaan air bersih nih ya, air bersih, dan misalkan ada, apa ya, kebutuhan pokok, dan lain-lain. Jadi jasa-jasa vital atau jasa-jasa yang paling penting yang dibutuhi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Udah paham ya Sobat Belajar perbedaan antara Perum dan Perjen tadi? Kalau Perjen tadi dia nggak boleh ngambil keuntungan nih, tapi kalau Perum bisa ngambil keuntungan.
Selanjutnya adalah persero, ini yang terakhir yang ada pada BUMN. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini jawaban atas pertanyaan yang tadi ya. Apakah ada perusahaan BUMN yang modalnya itu terbagi atas saham? Kalau tadi Perum itu modalnya secara pemodalan secara langsung, kalau Persero ini dalam bentuk saham. Jadi ilustrasinya ketika Persero itu didirikan, Persero kan harus butuh modal ya. Nah, pengadaannya dengan cara Persero itu menerbitkan saham atau surat-surat kepemilikan atau surat-surat penting terhadap perusahaan tersebut. Nantinya sahamnya akan dibeli oleh pemerintah. Sebesar berapa? 51 sampai 100%. Minimal 51, maksimal 100%. Jadi kalau pemerintah punya 75% saham BUMN khususnya Persero, bisa nggak sih Kak? Bisa. Nah, ciri khasnya lagi yaitu dia bentuknya perseroan terbatas nih ya. Nih kami garis bawahi, dia bentuknya perseroan terbatas atau PT. Nah, jadi untuk penulisan nama persero ini, PT, di sini nama perusahaannya, nah kemudian di belakangnya ditulis persero. Jadi kalau sobat belajar pernah menemukan perusahaan yang namanya seperti ini ya, PT nama perusahaan Persero, berarti perusahaan tersebut statusnya adalah BUMN Persero atau perusahaan perseroan nih, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat yuk ciri-ciri dari Persero itu apa aja sih? Nah, ada 3 ciri-ciri Persero nih ya, sobat belajar. Yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi di Persero adalah RUPS. Tahu nggak RUPS itu apa? Jadi, karena Persero ini dia bentuknya adalah perseroan terbatas atau PT, dan tadi berhubungan sama saham, nah maka juga akan berhubungan dengan yang namanya RUPS. RUPS singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Kapan RUPS ini diadakan ya, Kak? Nah, RUPS ini diadakan pada akhir periode. Periodenya itu periode keuangan atau pembukuan akuntansi perusahaan tersebut ya. Biasanya periode pembukuan akuntansi itu terjadi selama 1 tahun nih sobat belajar. Berarti RUPS-nya ini sering banget terjadi itu pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember setiap tahunnya. Nah, pada rapat umum pemegang saham ini nanti akan dibahas kira-kira berapa sih keuntungan total yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kemudian keuntungan bersih yang akhirnya dibagi-bagi atas dividen. Apa itu dividen, Kak Mega? Jadi, dividen ini adalah hak yang diperoleh atau diterima oleh para pemegang saham atas saham yang sudah dibelinya di perusahaan tersebut. Contohnya, Kak Mega beli saham di Persero A. Ternyata pada tahun 2020 kemarin, Persero A ini mempunyai keuntungan yang maksimal banget nih, mencapai 2 triliun. Kemudian, setelah dibagi-bagi, akhirnya total dividen yang didapatkan sama Kak Mega ini sebesar 10 juta. Itu sesuai dengan perhitungan saham atau persentase saham yang Kak Mega punya di Persero A tersebut. Gitu ya. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi ini adalah RUPS. Karena Kak Mega punya sahamnya itu juga banyak nih ya persentasenya sebesar 50% di Persero A ini, maka keputusan Persero A ini ada di tangan Kak Mega juga. Karena Kak Mega punya hak untuk memberikan suara nih atau memberikan segala hal gitu untuk bisa menjadi suatu keputusan yang diambil pada Persero. Gitu ya. Selanjutnya dipimpin oleh direksi. Nah, karena dia bentuknya adalah PT atau perseroan terbatas, maka pemimpin utamanya adalah direksi. Selanjutnya, karyawannya berstatus sebagai pegawai BUMN. Nah, ini juga mirip ya sama Perum yang tadi. Status pegawainya adalah pegawai BUMN, bukan pegawai swasta ataupun pegawai ASN atau PNS. Gitu. Nah, gimana nih sobat belajar? Udah paham ya perbedaan antara pekerjaan Perum dan Persero berikut dengan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita beralih ke BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Apa aja sih bentuk usahanya?
Jadi pada BUMD ini cuma ada 2 aja nih bentuk usahanya, Perumda dan Perseroan Daerah. Perumda singkatan dari Perusahaan Umum Daerah. Karena tadi pekerjaan udah nggak ada nih ya Sobat Belajar, maka di BUMD juga udah nggak ada pekerjaan, tapi adanya Perumda atau Perusahaan Umum Daerah. Sebenarnya konsepnya juga mirip dengan perusahaan umum atau perum tadi nih yang dimiliki oleh BUMN. Nah, bedanya yang membedakan perum dengan perumda ini modalnya berasal dari mana? Kalau perum pemerintah pusat, kalau perumda dari pemerintah daerah. Udah, simpelnya gitu aja. Tapi secara keseluruhan itu ya mirip-mirip perumda dengan perum. Membedakan dia itu tadi ya, sumber dananya. Perum dari pemerintah pusat, tapi kalau perumda dari pemerintah daerah. Nah, ini penjelasannya. Perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Tidak terbagi atas saham ya, karena Perum juga tidak terbagi atas saham. Jadi pemodalannya itu secara langsung. Beda dengan perseroan. Kemudian perseroan daerah nih, kita lihat. Nah, perseroan daerah juga mirip dengan persero yang dimiliki oleh BUMN. Sekali lagi nih, sama dengan Perum dan Perumda tadi, yang membedakan hanya dari sumber modal atau dananya. Kalau persero dari pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia, tapi kalau perseroan daerah ini dari pemerintah daerah tersebut. Berarti untuk Perumda dan persero daerah ini hanya dimiliki oleh satu daerah itu aja nih. Misalkan perusahaan eh, Perumda yang ada di DKI Jakarta, ya udah berarti yang punya hak atas Perumda itu adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi Jawa Barat, ataupun Jawa Tengah itu nggak punya hak atas Perumda tersebut. Nah, begitupun dengan persero daerah juga nih ya. Jadi yang punya hak itu adalah pemerintah di daerah tersebut. Nah, sebenarnya persero itu tuh di daerah sebenarnya semua daerah tuh punya persero dengan apa ya, ibaratnya kegiatan yang sama, tapi hanya beda namanya aja dan beda status kepemilikannya aja, gitu ya. Itu yang membedakan perseroan daerah dengan persero dan perumda dengan perum. Ini penjelasannya, BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah. Kalau tadi oleh negara dan ini oleh daerah, di garis bawahi ya. Persero dari negara, perseroan daerah berarti dari daerah. Nah, udah paham nih Sobat Belajar mengenai bentuk-bentuk badan usaha milik daerah maupun milik negara. Selanjutnya, Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar untuk membahas mengenai jenis kegiatan BUMN dan BUMD. Mana dulu yang mau dibahas, BUMD atau BUMN ya? Gantian ya, kalau tadi BUMN dulu, sekarang kita bahas BUMD dulu deh yuk. Apa aja sih jenis-jenis kegiatan dari BUMD itu sendiri? Nah, ini ada beberapa jenis-jenis kegiatan usaha pada BUMD nih Sobat Belajar. Ada 3, transportasi umum, pengelolaan pasar, dan penyediaan jasa air bersih. Berarti untuk perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum, udah jelas ya, udah tahu nih Sobat Belajar, siapa yang punya. Berarti untuk perusahaan yang melayani jasa transportasi umum ini dimiliki oleh pemerintah daerah, berarti berstatus sebagai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Karena pada dasarnya perusahaan transportasi umum itu kan setiap daerah beda-beda ya, beda trayek dan beda kebutuhannya juga. Kak Mega sempat menjelaskan kan kepada Sobat Belajar, daerah satu dengan daerah yang lainnya itu intinya memiliki kebutuhan yang sama, nggak bisa mempunyai kebutuhan yang beda, nggak bisa sama gitu. Makanya akhirnya transportasi umum perusahaannya ini dimiliki oleh BUMD, bukan lagi BUMN. Karena yang kebutuhan setiap daerah itu berbeda-beda. Kayak tadi Kak Mega sebutkan di awal, Jakarta punya MRT, LRT, kereta api, bis Transjakarta maupun angkutan umum, tapi belum tentu di daerah lain punya transportasi yang tersedia di Jakarta selengkap yang tadi kami sampaikan. Atau bahkan ada transportasi umum yang dimiliki oleh di daerah lain yang nggak dimiliki oleh DKI Jakarta. Nah, itu kira-kira ya, ilustrasinya mengenai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum yang dimiliki oleh BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Selanjutnya pengelolaan pasar nih. Nah, karena pasar juga kan tersedia di berbagai daerah. Jadi pengelolaannya itu pun juga diatur oleh pemerintah daerah dan pengelolaan pasar ini berstatus sebagai BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Misalkan Sobat Belajar nih tinggal di daerah Sobat Belajar pasti kan ada dong pasar pasar jayanya gitu ya atau pasar di wilayah Sobat Belajar tinggal. Nah, kalau Kak Mega
di wilayah Kamega tinggal, deket nih sama pasar tersebut atau pasar jaya tersebut. Nah, pengelolanya udah tahu dong ya dikelola oleh siapa dan statusnya itu sebagai apa. Untuk pengelolaan pasar berstatus sebagai BUMD dan dikelola oleh pemerintah daerah. Begitupun juga dengan penyediaan jasa air bersih nih. Nah, kayak tadi penyediaan jasa air bersih ini masuk ke BUMD, kategorinya itu kategori perseroan daerah ya. Kalau tadi kita udah membahas mengenai BUMD, sekarang kita lihat untuk BUMN-nya nih. Nah, ini ada beberapa jenis kegiatannya. Akomodasi dan penyediaan makanan atau minuman. Ini berarti ada hotel, terus penyediaan makanan atau minuman itu industri-industri pengolahan makanan atau minuman, informasi dan telekomunikasi juga nih, misalkan dengan provider-provider internet yang Sobat Belajar punya, itu ada beberapa yang merupakan kategorinya BUMN nih. Kemudian dengan jasa keuangan dan asuransi. Jasa keuangan dan asuransi ini maksudnya bisa perbankan ataupun asuransi dan dana pensiun yang lainnya, gitu. Nah, selanjutnya kebaikan dan kelemahan BUMN dan BUMD. Kita lihat BUMN dulu yuk. Nah, ini ada kelebihan dan ini kekurangannya. Kelebihannya, salah satu sumber pendapatannya dari negara. Pelopor atau pendorong kegiatan rakyat, melayani kepentingan umum dan dimiliki oleh negara. Tapi punya kelemahan. Pengelolaan faktor produksinya kurang efisien nih dan menimbulkan monopoli pada sektor vital. Karena tadi BUMN ini kan dia biasanya bekerja pada bidang jasa vital ya. Nah, ini bisa menimbulkan monopoli nih atau pasar persaingan monopoli gitu yang ada di ekonomi. Lambat mengambil keputusan dan struktur kepemimpinannya terkadang lemah. Kenapa bisa lambat mengambil keputusan? Karena ya keputusannya itu kan ada di tangan pemerintah juga ya, karena pemerintah punya hak atas BUMN ini. Selanjutnya ada BUMD. Nah, ini nih BUMD kelebihan dan kekurangannya ya. Meringankan beban pengeluaran masyarakat, pengelolaan oleh tenaga sempat, pengumpulan modal tidak sulit, tetapi kekurangannya pendirian BUMD sulit nih. Dan penetapan harga kadang ditetapkan sepihak. Nah, gimana nih Sobat Belajar mengenai materi tentang jalan-jalan naik kendaraan umum? Udah tahu ya pihak di balik penyediaan angkutan umum atau kendaraan publik itu siapa sih? Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!